Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar soleh-solehah pada hari ini? Ustaz doakan semoga antum semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu kembali dengan Ustaz Aziz. Pada hari ini kita belajar Tsaqafah, Sirah dan Akhlak. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Wahid isnani salasa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga pada hari ini kita semua dimudahkan dalam belajarnya dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum Ustadz membahas materi pada hari ini, Ustadz akan mengulang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa sebelumnya yang kita pelajari? Materi sebelumnya yang kita pelajari yaitu tentang biografi Utsman bin Affan. Coba ada yang masih ingat tidak? Siapakah Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah seorang sahabat dekat Rasulullah dan juga khalifah ketiga. Utsman bin Affan juga sebagai pedagang yang kaya raya dan juga memiliki sifat yang dermawan. Coba Ustadz mau bertanya lagi, apa julukan Utsman bin Affan? Ada yang masih ingat? Julukan Utsman bin Affan yaitu Zunnur Ain. Mengapa Utsman bin Affan mendapatkan julukan Zunnur Ain? Karena Utsman bin Affan menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Baik, selanjutnya Ustadz akan membahas materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang keistimewaan Utsman bin Affan. Ada yang tahu tidak, solih-solihah, apa keistimewaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan? Baik, keistimewaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan yang pertama, Utsman bin Affan termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang terdahulu masuk Islam. Jadi Utsman bin Affan ini termasuk orang yang terdahulu masuk Islam. Kemudian yang kedua, Utsman dijamin masuk surga. Jadi Utsman bin Affan ini termasuk 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kemudian yang ketiga, yaitu Utsman memiliki sifat dermawan. Jadi solih-solihah, pada saat perang Tabuk, Utsman ini memberikan hartanya yaitu 950 ekor unta, kemudian 70 ekor kuda, kemudian ditambah lagi 1000 dirham. Ini untuk membantu kaum muslimin pada saat perang Tabuk. Masya Allah ya, Utsman bin Affan, beliau adalah orang yang kaya raya, tapi beliau memiliki sifat yang dermawan. Kemudian yang keempat, yaitu Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Jadi pada saat Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini menjadi khalifah, itu sudah mulai mengumpulkan Al-Quran. Kemudian para sahabat pun berlomba-lomba mengumpulkan Al-Quran, hingga pada akhirnya ditetapkan satu mushaf Al-Quran oleh khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Untuk apa? Untuk semua kaum muslimin. Jadi pada saat Utsman bin Affan menetapkan satu mushaf Al-Quran untuk kaum muslimin.
Kemudian yang kelima, Utsman bin Affan memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi pada saat itu, kenapa Utsman bin Affan memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Jadi pada saat itu umat Islam sudah mulai ramai untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Maka dari itu Utsman bin Affan mempunyai ide untuk memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi agar umat Islam mudah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Baik, sebelum Ustaz tutup pelajaran kita pada hari ini, Ustaz akan mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang keistimewaan Utsman bin Affan. Apa saja keistimewaan Utsman bin Affan? Yang pertama, Utsman termasuk orang yang terdahulu masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Kemudian yang kedua, Utsman dijamin masuk surga. Kemudian yang ketiga, Utsman memiliki sifat dermawan. Kemudian yang keempat, Utsman mengumpulkan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Kemudian yang kelima, Utsman memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Baik, anak soleh solihah, mungkin kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mari kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.